Spite of it all, your love. Spite of it all, your love. Your love. I'm good. Your love. I am good. Your love. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi Every Nation Church Manado. Mari saya jemput kita semua berdiri. Mungkin kita boleh kasih salam samping kiri kanan sambil kita kasih senyum yang terbaik, karena rata-rata ini suruh buka masker toh. Bisa lihat senyum satu dengan yang lain. Kita bisa saling memberkati dengan kata-kata yang membangun, dengan semangat, dengan ungkapan syukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Mungkin jemaat bisa mengisi kursi yang di depan. Kita bersyukur bersama hari ini sebab Tuhan baik, Dia boleh mengumpulkan kita di tempat ini. Dan saya senang kita baca ayat firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 95 ayat 1 sampai yang ketiga. Dikatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kita bersyukur hari ini Tuhan, Dia Allah yang besar yang layak untuk terima setiap nyanyian kita. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Saudara siap bersorak bagi Tuhan pagi ini? Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Thank you Lord, sebab Engkau Allah yang besar. Engkau keselamatan kami, Engkau gunung batu kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Kami mau bersorak bagi Engkau, sebab tidak ada yang seperti Engkau. Engkau Allah yang kami percayai. Engkau gunung batu keselamatan. Kami mau bersyukur, bersyukur sebab kasih setiamu bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan.
yang lain selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Engkau. Hanya Engkau tempat kepercayaan kami Tuhan. Thank you Lord. Kami percaya bersama dengan Engkau. Kami bisa melewati segalanya. Thank you Jesus. Thank you Lord. The seasons
Efesus 1 ayat 16. Saya akan baca di terjemahan firman Allah yang hidup. Saya tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Saya senantiasa berdoa bagi saudara serta memohon kepada Allah Bapa yang mulia dari Tuhan kita Yesus Kristus, supaya memberi kepada saudara kebijaksanaan untuk semakin baik mengenal Dia dan rencananya. Saya berdoa supaya Dia membuka mata saudara untuk melihat untuk apa saudara dipanggil, apa yang dapat saudara harapkan. Saya ingin supaya saudara menyadari betapa kaya warisan yang menanti semua orang yang menjadi milik Allah. Saya berdoa supaya saudara mengerti betapa besar kuasanya yang bekerja dalam diri kita yang percaya kepadanya. Kuasa yang besar itulah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukan Dia di tempat kehormatan di surga di sebelah kanan Allah. Saudara, biar ini surat Paulus kepada jemaat di Efesus menjadi doa yang sama kepada kita semua pagi hari ini, kepada jemaat Tuhan, kepada jemaat Every Nation Manado. Tuhan, kami berdoa bahwa kami minta bahwa biar kami memberi kepada setiap kami kebijaksanaan untuk semakin baik mengenal Engkau dan rencana-Mu, Tuhan. Bahwa kami berdoa biar Kau membuka mata setiap orang untuk melihat untuk apa kami dipanggil dan harapan apa yang terkandung di balik panggilan kami, Tuhan. Biar setiap kami menyadari betapa kayanya warisan semua orang yang menjadi milik Engkau, Tuhan. Dan betapa besarnya kuasa yang bekerja di dalam diri setiap kami. Kuasa yang sama yang membangkitkan Engkau dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan, biar doa ini diberikan, dilepaskan kepada jemaat Every Nation Manado, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama kami di tempat ini, baik onsite maupun yang join bersama-sama di Zoom. Saya Flora, saya volunteer di Jemaat Every Nation Manado. Melalui tempat ini tidak henti-hentinya kami akan terus mendengung-dengungkan untuk apa kita ada, untuk apa Jemaat Every Nation Manado ada. Kita ada untuk menghormati Allah melalui perintisan gereja, pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Selain itu kita juga memiliki core value, 5 core value kita, yaitu yang pertama adalah the Lordship, ketuhanan Yesus Kristus. Yang kedua adalah evangelism, penginjilan. Ketiga adalah discipleship atau pemuritan. Dan yang keempat leadership, pengembangan kepemimpinan. Dan yang kelima adalah family, keluarga. Kita adalah keluarga Allah di tempat ini. Oke, sebelum Bapak Ibu memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di Maliaki 3 ayat 10. Saya percaya tanpa buka ayatnya saudara sudah tahu. Maliaki 3 ayat 10, firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sewaktu kita memberi, sebenarnya kita sedang memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk membuka setiap tingkap-tingkap langit untuk Dia memberkati hidup kita. Dan saya encourage setiap kita bahwa jangan kita berpikir terbalik. Sewaktu saya memberi, saya akan kekurangan. Sewaktu saya memberi, saya akan habis. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa sewaktu kita memberi persembahan dalam rumah Tuhan, bahwa Dia yang akan membukakan setiap tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan di dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak percaya? Mari kita uji setiap firman Tuhan. Firman Tuhan kata, ujilah aku. Oke, saya menantang setiap saudara untuk mengambil langkah, first step, atau mungkin langkah yang lebih berani buat Bapak Ibu memberi di dalam rumah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Engkau menguduskan setiap persembahan kami, setiap mereka yang bekerja, setiap mereka yang wirausaha Tuhan, setiap mereka bahkan student, mahasiswa, berkati orang tua mereka Tuhan. Apapun yang dikerjakan tangan mereka, Kau buatnya berhasil oleh karena nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kuduskan setiap persembahan kami Tuhan. In Jesus name, amen.
Bapak Ibu bisa memberi secara tunai melalui amplop persembahan yang telah dibagikan, dan dapat juga melalui bank transfer, melalui nomor rekening yang tertera. Sambil Bapak Ibu memberi, saya akan membacakan pengumuman bahwa kami mendorong setiap Bapak Ibu, saudara yang belum tergabung dalam live group yang ada pelajar, ada mahasiswa, ada bahkan pekerja, single pekerja, ada keluarga yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Bapak Ibu bisa join bersama-sama. Kalau untuk Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi staff, office, ataupun Bapak Calvin. Selanjutnya diinformasikan bahwa bagi Bapak Ibu yang memiliki anak 2 tahun ke bawah yang ingin gabung dalam kelas toddler di Kids Church kita di lantai 1, mohon kerjasamanya untuk bisa mendampingi anak Bapak Ibu sekalian kalau umur 2 tahun ke bawah, ya. Oke, itu saja. Kita akan ada dedikasi anak pagi hari ini. Saya serahkan kepada Pastor Rivo. Terima kasih Bu Flora. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, kita ada dedikasi anak pagi hari ini. Kita bersyukur dan bersukacita bersama-sama. Apa yang kita lakukan adalah sebuah pernyataan kepada umum bahwa kita mengakui anak sebagai pemberian dari Allah, dan orang tua mendedikasikan dirinya untuk mengambil tanggung jawab dalam melatih anak di dalam iman Kristen serta untuk menanamkan iman itu kepada mereka. Saya panggil dengan kasih, mari kita sambut bersama-sama keluarga Tandawuya Rumasep, Pak Franis, Ibu Agatha, untuk membawa anak Kin Alexander Tandawuya untuk didedikasikan. Mari kita beri. Firman Tuhan berkata di Matius 19 ayat 14 sampai 15. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan sorga. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Sama-sama kita mendukung keluarga Tandawuya Rumasep. Apakah Bapak Franis dan Ibu Agatha yakin sepenuhnya bahwa Allah telah memberikan Kin Alexander sebagai anugerahnya untuk dinyatakan sebagai pemberian dari Tuhan, dan dengan segenap hati maupun penuh tanggung jawab mendidik Kin dalam kebenaran firman Tuhan untuk mengasihi dan mentaati Tuhan Yesus seumur hidupnya? Apakah jawab? Kepada kita gereja Tuhan, apakah kita bersedia bersama-sama untuk setia berdoa bagi Kin Alexander dan juga memberikan teladan ilahi bagi anak ini, bagi Kin Alexander Tandawuya, dan bahkan memberikan dukungan semangat dan doa kepada Pak Franis maupun Ibu Agatha, sehingga pada waktunya nanti Kin akan percaya kepada Yesus dan dia mengambil keputusan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Apakah jawabnya gereja Tuhan? Amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kita akan berdoa dedikasi dan kita persilahkan kepada orang tua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama dukung, kita arahkan tangan kita. Silakan Pak Franis untuk berdoa. Amin. Seluruh kehidupannya, untuk seluruh masa depannya kami serahkan dalam tangan-Mu saja Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapak, kami mau menyerahkan anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Tuhan Kin di setiap proses season kehidupannya Tuhan. Amin. Kami serahkan ya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan. Oh, berkati Kin Tuhan, kiranya dia bisa bertumbuh Tuhan menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Anak yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam kehidupannya. Dan biarkan Engkau menjadi center Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Kami yang berdoa juga Tuhan untuk kami as a parents Tuhan. Kau berikan kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan Tuhan dalam mendidik Kin menjadi Tuhan pribadi Tuhan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Dan biarkan kami Tuhan bisa menjadi Tuhan role model dalam kehidupannya. Ya. Bagaimana kami harus hidup Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Berkati Kin Tuhan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kepintaran Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Amin. Kamu mau declare Tuhan firman Tuhan. Amin. Kiranya Kin Tuhan bisa hidup Tuhan takut akan Tuhan dan menaruh semua harapannya Tuhan di dalam Engkau. Bahkan dia akan menjadi Tuhan anak Tuhan yang tumbuh seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air Tuhan. Amin. Dia tidak akan pernah merasakan terik Tuhan. Dia akan tumbuh dengan kuat, daunnya akan hijau, bahkan Tuhan dia akan terus berbuah di dalam Engkau Amin. Tuhan. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk masa depannya Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan masa depan yang Kau rancangkan untuk Kin adalah masa depan yang penuh harapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga Tuhan. Kami bisa hidup mengenal Engkau Tuhan sebagai Amin. Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan Kin dan kehidupannya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam keluarga Tandawuya Rumasep melalui anak ini, Kin Alexander Tandawuya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati anak ini bahwa dia telah dirancangkan untuk memenuhi setiap tujuan dan rencana Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus, Engkau telah mati dan menebus anak ini. Engkau telah memerdekakan dia dari setiap kutuk masa lampau. Dan hidupnya saat ini Tuhan menjadi sebagaimana iman orang tuanya membawa ke hadapan Engkau. Kami berdoa anak ini Tuhan memenuhi setiap rencana dan tujuan Tuhan. Bahwa Tuhan hikmat dan anugerah Allah tinggal atas anak ini. Damai sejahtera Tuhan menyertai dia. Bahkan Tuhan tubuhnya terpelihara dalam Engkau. Dia bertumbuh dalam kesehatan, dalam kepintaran, bahkan gift dan talents yang Kau taruhkan dalam kehidupannya, biar itu diasah dan mulai dikembangkan dari bahkan sejak ia belia. Kami berdoa hati seorang murid Kau berikan kepada Kin, hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu, bahkan mendengarkan setiap nasihat ayah dan ibunya Tuhan. Kami mengucap syukur anak ini bertumbuh terus dalam kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan, dia menjadi berbeda di antara generasinya, dia menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Bahkan semakin dia mengasihi orang tuanya, bahkan keluarga, orang-orang di sekelilingnya. Kami mengucap syukur untuk Kin Alexander Tandawuya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa untuk Franis sebagai ayah. Kami berdoa urapan yang baru turun atas dia. Sebagaimana Tuhan dia membawa anaknya kepada Engkau. Bahkan kami dedikasikan keluarga ini, Franis, kepada Engkau sebagai ayah, menjadi role model, benar menjadi imam, jadi teladan bagaimana menyembah Tuhan. Bahkan dia menyampaikan suara Tuhan sebagai nabi. Bahkan sebagai raja dia mengatur dengan hikmat keluarganya untuk memimpin keluarga ini memenuhi rencana dan panggilan Tuhan. Bahkan kepada Agatha kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hikmat dan kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas dia. Bersama-sama dengan Franis, Tuhan, mereka memimpin keluarga ini, membangun keluarga ini, bahkan menjadi teladan bagi Kin, teladan dalam doa, teladan dalam firman, teladan dalam melakukan firman-Mu. Kami mengucap syukur, memberkati keluarga Tandawuya Rumasep, Franis, Agatha, dan bahkan anak Kin Alexander di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk keluarga Tandawuya Rumasep Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau membentuk mereka untuk menjadi suatu keluarga yang Engkau ingin pakai Tuhan di dalam
melebarkan kaki kerajaan Engkau. Aku berdoa saat ini Tuhan, minta perlindungan bagi keluarga ini Tuhan. Sehingga dengan perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, ada ketenangan mereka rasakan Tuhan. Sehingga dengan ketenangan mereka dapat melihat rencana dan tujuan Engkau yang Engkau tetapkan dalam keluarga ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini di mana mereka membawa anak kin Tuhan kepada Engkau. Sebab mereka percaya Tuhan, anak ini Tuhan ada maksud dan tujuan Engkau. Sehingga hari ini Tuhan mereka membawa kepada Engkau, dan Engkau akan membentuk anak ini Tuhan lewat kehidupan keluarga, lewat kehidupan orang tuanya Tuhan, Franis dan Agatha Tuhan. Terima kasih untuk keluarga ini. Aku berdoa benar Tuhan, aku berdoa untuk Pak Franis Tuhan. Dia sebagai kepala di dalam keluarga, Engkau memberikan hikmat, pengertian bagaimana dia membawa keluarganya Tuhan. Sehingga lewat apa yang Engkau percayakan dalam hidupnya Tuhan, dia akan mewariskan kepada anaknya Tuhan. Sehingga lewat warisan iman Tuhan kepada Ken Tuhan, sehingga Ken akan melihat teladan daripada papanya Tuhan. Terima kasih untuk Pak Pranis Tuhan. Aku berdoa memberkati dia Tuhan, di dalam nama Yesus. Benar Tuhan, urapan yang baru Engkau berikan pada saat ini Tuhan. Ada keberanian di dalam percaya akan Engkau Tuhan. Ada keberanian untuk percaya akan imannya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Agatha Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan Pak Pranis Tuhan. Sehingga lewat kehidupannya, teladannya, ketenangannya Tuhan, Pak Pranis akan mencapai akan tujuan dan rencana Engkau yang Engkau percayakan dalam hidupnya. Perlindungan Tuhan untuk keluarga ini Tuhan, sehingga pencuri tidak dapat mencuri, bahkan membunuh, membinasakan akan tujuan Engkau, akan visi Engkau percayakan dalam kehidupan mereka berdua. Aku berdoa menutup bungkus dengan kuasa darah Engkau Tuhan, sehingga pencuri tidak dapat membunuh dan mengambil akan tujuan dan rencana Engkau yang Engkau percayakan dalam keluarga ini. Diberkatilah keluarga Tanda Wuya Rumasep di dalam nama Yesus. Amin. Kami undang Pak Calvin. Iman dari Bapak Franis dan Ibu Agatha yang mendedikasikan anak mereka buat Tuhan. Dan kita tepuk tangan dulu buat keluarga Bu Franis dan buat Bapak Franis dan Ibu Agatha. You're showing a very good example of faith, bahwa mereka menunjukkan suatu teladan iman, bagaimana mereka sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, mempercayakan masa depan anak mereka kepada Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan seri khotbah sebenarnya. Terima kasih sekali lagi Pastor Opol dan teman-teman pemimpinan Gereja Evangelis Manado. Bapak Ibu Saudara, kali saya perkenalkan diri, saya Calvin, saya volunteer bagian dari kepemimpinan Gereja Evangelis Manado. Dan saudara-saudara, minggu lalu Pastor Leopold telah meng-kick off suatu seri khotbah yang bertemakan Encountering the Goodness of God. Bahwa ini mengalami kebaikan Tuhan, seri yang bertemakan mengalami kebaikan Tuhan. Nah, saudara, sebenarnya apa tujuannya? Kenapa kita membuat seri ini? Membuat seri
mengalami kebaikan Tuhan? Sebenarnya sederhana saudara. Sebenarnya ketika kita belajar lewat seri khotbah ini tujuannya agar kita dapat tahu dan kita mengerti tentang kasih Tuhan, kita dapat mengerti tentang sifat dan karakter Tuhan, di mana Tuhan itu baik. God is good. Kita semua tahu bahwa Tuhan itu baik. Nah, apa implikasinya dengan kita mengerti dan mempercayai bahwa Tuhan itu baik? Apa implikasinya? Dengan kita mengerti dan mempercayai bahwa Tuhan itu baik, maka kita akan terus mengalami kebaikan Tuhan yang sesungguhnya. Bahwa jika kita tidak mengenal siapa Tuhan, jika kita tidak tahu kebaikan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami kebaikannya. Bagaimana mungkin kita akan mengalami sesuatu yang tidak kita tahu? Dan ketika kita mengalami kebaikan Tuhan itu, kita akan mampu juga untuk membagikannya kepada orang lain. Nah, jika kita ingin mengalami kebaikan Tuhan, semua kita ingin mengalami kebaikan Tuhan, right? Atau adakah yang tidak ingin mengalami kebaikan Tuhan di sini? Jika saudara tidak ingin mengalami kebaikan Tuhan, maka saudara tidak akan mungkin mau datang di tempat ini. Nah, untuk mengalami kebaikan Tuhan, kita perlu memiliki pengertian yang benar dulu. Kita perlu memiliki pengertian yang benar tentang siapa Tuhan. Kita perlu memiliki pengertian yang benar tentang kebaikan Tuhan. Kita perlu memiliki pengertian yang benar tentang kuasanya Tuhan. Apa yang sanggup Tuhan lakukan untuk menyatakan kebaikannya bagi kita. Kita perlu tahu, mengerti siapa Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, dan bagaimana kuasanya Tuhan itu melakukan yang baik bagi kita. Nah, sekarang inilah pengertian yang benar. Pengertian yang benar bahwa oleh karena tidak ada yang melampaui Tuhan. God is above all. Bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Oleh karena tidak ada yang melampaui Tuhan, maka tidak ada pula yang lebih baik dari Tuhan. Bahwa Tuhan tidak perlu melakukan yang lebih baik. Di bulan lalu Pastor Ivo telah sedikit memberikan clue bahwa Tuhan tidak perlu melakukan yang lebih baik lagi. Karena apapun yang dia lakukan sudah pasti lebih baik daripada yang kita lakukan. Bahwa Tuhan cukup melakukan yang baik saja. Tuhan tidak perlu melakukan yang lebih baik. Tuhan cukup melakukan yang baik buat kita. Ingat saudara. Waktu bulan lalu kita diskusi tim kepemimpinan bahwa yes, thanks God for the technology. Kami bersyukur untuk teknologi. Saya coba mencari di Alkitab, adakah Tuhan mengatakan saya memberikan yang lebih baik? Ternyata tidak ada. Pernahkah Tuhan bilang bahwa di Alkitab Tuhan memberikan yang terbaik? Tidak. Tuhan cukup memberikan yang baik, yang penuh dengan harapan. Sama kayak tadi Ibu Agatha berdoa, Tuhan memberikan rencana yang penuh dengan harapan bagi kita. Dia tidak mengatakan yang lebih baik. Ya, bagi kita itu pasti lebih baik. Tapi bagi Tuhan dia tidak perlu melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Dia cukup melakukan yang baik. Karena yang baik dari Tuhan selalu dan pasti lebih baik daripada yang dari dunia ini. Ingat, yang baik dari Tuhan selalu dan pasti lebih baik daripada yang dari dunia ini. Tetapi sayangnya saudara, ketika Tuhan memberikan yang baik, sifat dosa kita, our sinful nature, akan selalu mencoba membandingkannya dengan yang dari dunia ini. Tuhan sudah memberikan yang baik, kita coba bandingkan. Adakah yang lebih baik daripada yang Tuhan berikan? Dan yang pasti ketika kita mencoba membandingkannya dengan yang berasal dari dunia ini, tidak akan pernah lebih baik daripada yang dari Tuhan. Nah, saudara, kita perlu clear dulu. Karena tidak ada pribadi lain yang sanggup melakukan lebih
daripada yang Tuhan lakukan. Tidak ada satupun yang dapat melakukan lebih daripada yang Tuhan lakukan. Dan God is enough. Apa yang sudah Tuhan lakukan itu sudah cukup. Bahwa tidak ada pribadi lain yang setara dengan Tuhan. Amin. Tidak ada pribadi lain yang setara dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak sedang bersaing, Tuhan tidak sedang berkompetisi dengan siapapun. Tuhan tidak punya saingan, Tuhan tidak punya kompetitor. He has no rival. Oke? Saat Tuhan memberikan perintah, ingat saudara, saat Tuhan, ketika kita kembali ke perjanjian lama, saat Tuhan memberikan perintah, 10 perintah Tuhan pada bangsa Israel, Tuhan memberikan perintah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebenarnya apa maksud Tuhan memberikan perintah ini? Apakah Tuhan takut disaingi? Tidak. He has no rival. Sebenarnya maksud Tuhan memberikan perintah ini kepada bangsa Israel dan kepada kita pada saat ini, agar supaya kita dapat melihat dan mengalami kasih Tuhan. Oke? Yaitu kebaikan Tuhan. Agar supaya kita dapat melihat dan kita dapat mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan perintah itu. Karena jika kita menyembah atau beribadah kepada Allah lain, berarti Tuhan bilang, kamu membenci aku. Jika kita menyembah Allah lain, beribadah kepada Allah lain, berarti kita sedang membenci Tuhan. Yang pada akhirnya, ketika kita melakukan itu, yang akan kita alami bukan kasih setia Tuhan, bukan kebaikan Tuhan, tetapi apa? Pembalasan dari Tuhan. Hukuman dari Tuhan. Saudara, this is the truth. Sebenarnya, walaupun Tuhan memberikan perintah itu, sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan pengakuan kita supaya Dia diakui sebagai Tuhan. Remember that. Tuhan tidak butuh sebenarnya pengakuan kita supaya Dia diakui sebagai Tuhan. Karena apa? Dia sudah menjadi Tuhan sebelum dunia ini ada. Dia sudah menjadi Tuhan sebelum kita ada. Dan Dia akan tetap menjadi Tuhan walaupun Oke, justru kita yang sebenarnya butuh untuk mengakui dan mempercayai Dia sebagai Tuhan. Kitalah yang sebenarnya butuh, saudara, untuk mengakui dan mempercayai Dia sebagai satu-satunya jalan, sebagai satu-satunya kebenaran dan hidup. Karena firman Tuhan berkata apa? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. So, dengan mengakui, dengan mempercayai, dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita dibenarkan dan diselamatkan. Bahwa Tuhan tidak butuh pengakuan kita sebenarnya. Bahwa kita sebenarnya yang butuh untuk mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke? Nah, kebaikan Tuhan dinyatakan dengan memberikan solusi atas masalah terbesar kita. Yaitu apa? Dosa yang membawa kita kepada kematian. Tuhan memberikan solusi. Dia memberikan kita pribadi Yesus. Dan bagaimana caranya supaya kita dibenarkan dan diselamatkan dari kematian. Dia memberikan kita Yesus, pribadi Yesus, dan Dia memberikan caranya. Bahwa Dia tidak hanya sekedar memberikan Yesus dan terus ini pribadi Yesus. Tapi bilang, kamu percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan. Kamu dibenarkan dan kamu diselamatkan. Oke? Nah, oleh karena itu saudara, jika kita ingin mengalami kebaikan Tuhan,
maka kita perlu memiliki pengertian yang benar dulu tentang siapa Tuhan dan bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan itu sendiri. Punya standar yang benar dulu. Karena Tuhan bukanlah pribadi yang sama, bukanlah pribadi yang dengan gampangnya. Tuhan bukan pribadi yang dengan gampangnya memberikan setiap keinginan kita, sementara pada saat yang sama kita masih berkawan dengan dosa. No. Dia Allah yang kudus. Tuhan adalah pribadi yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Dia adalah pribadi yang tidak pernah dan tidak akan pernah berubah. Dan dia tidak perlu berubah. Karena dia adalah Tuhan. Yang perlu berubah adalah kita. Tuhan tidak perlu berubah. Kitalah yang perlu berubah dalam melihat Tuhan dan kebaikannya. Supaya apa? Kita dapat benar-benar mengalami kebaikan Tuhan. Dan menikmati kebaikan Tuhan. Oke? That's our statement. Let's make it clear. Nah, minggu lalu saudara, Pastor Opol telah mengajak kita untuk sama-sama belajar dari surat Paulus kepada jemaat Efesus. Nah, dari situ minggu lalu kita belajar bahwa apa? Kebaikan Tuhan itu melampaui standar yang kita buat. Dia melampaui standar yang kita buat. Dia melampaui apa yang kita doakan. Dia melampaui apa yang kita pikirkan. Tuhan menjawab melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Dia melakukan jauh dari apa yang kita doakan dan pikirkan. We are limited. Kita terbatas. But God is unlimited. Tapi Tuhan itu tidak terbatas. Nah, kuasa dan sumber daya Tuhan itu berlimpah, saudara. Tidak terbatas. Dan karena itulah dia menjawab dan melakukan melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Karena dia Allah yang tidak terbatas. Dia berlimpah. Karena dia berlimpah, dia melakukan, menjawab, melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Dan kebaikan Tuhan itu dinyatakan melalui kuasanya dalam menjawab setiap doa dan standar yang kita buat. Nah, saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dan belajar dari pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat mereka sedang makan malam bersama sebelum Hari Raya Paskah. Ini merupakan bagian dari pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia memberikan dirinya untuk ditangkap lalu kemudian disalibkan. Nah, sebelum kita belajar dan membaca dari teks firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup setiap kami, Tuhan. Yes, bahwa firman-Mu sanggup mengubahkan hidup kami. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami, sehingga kami, Tuhan, dapat benar-benar mengenal Engkau, dan kami dapat meletakkan seluruh hidup kami kepada Engkau, dan pada akhirnya kami semua akan mengalami kebaikan Engkau. Dan membawa orang lain untuk juga menikmati kebaikan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri. Kita akan membaca teks firman Tuhan. Di Yohanes 14 ayat 11 sampai dengan 14. Teks firman Tuhannya, ayatnya sudah saya tampilkan di layar dan kita akan membacanya bersama-sama. Oke? 1, 2, 3. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Oke, Bapak Ibu Saudara, judul khotbah kita pada minggu ini menggunakan standar yang utama. Standar kita bahwa Tuhan itu jauh di atas segala-galanya. Oke? God is above all. Nah, standarnya yang tadi, bahwa kita perlu mengenal pribadi Tuhan agar kita dapat mengalami kebaikan Tuhan. Nah, saudara, dari teks firman yang kita baca, bahwa untuk dapat memperoleh pengertian yang jelas, yang lebih dalam dari perkataan, apa maksud perkataan Tuhan Yesus ya dari teks yang kita baca tadi, bahwa mari kita mundur sedikit dan melihat pada pasal 13 sampai dengan ayat 10, pasal 14. Oke, diceritakan jika kita baca pasal 13 bahwa di situ pada hari itu, pada hari raya, bahwa di Yerusalem akan diadakan hari raya Paskah. Dan sebagai orang Yahudi, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya itu datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan dikatakan bahwa ditulis di situ bahwa sebelum hari raya Paskah, Tuhan Yesus sebenarnya sudah tahu bahwa waktunya sudah tiba untuk kembali kepada Bapa. Dia sudah tahu kapan dia akan ditangkap dan kemudian diserahkan untuk disalibkan. Lalu kemudian dia kumpulkan murid-muridnya. Dia terus diceritakan bahwa dia membasuh kaki mereka. Kemudian dia berpesan agar supaya murid-muridnya juga melakukan hal yang sama. Dia meminta murid-muridnya untuk saling melayani satu sama lain. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang bahwa ada salah satu dari mereka yang akan menyerahkan dia. Setelah mengatakan itu, Tuhan Yesus bilang bahwa sudah tidak lama lagi dia akan meninggalkan mereka. Bahwa waktunya Yesus pada waktu itu hanya tinggal seketika saja. Dikatakan bahwa waktunya hanya tinggal seketika saja. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi, lalu murid-muridnya akan mencari dia, namun murid-muridnya itu tidak akan pergi ke tempat di mana Tuhan akan pergi pada waktu itu. Lalu kemudian Tuhan Yesus berpesan sekali lagi, you love one another. Kamu harus saling mengasihi karena aku akan pergi meninggalkan kamu. Nah, melihat kenyataan ini, menerima kenyataan ini bahwa ada salah satu dari mereka, salah satu dari murid-murid itu yang akan menyerahkan Yesus. Lalu kemudian guru mereka akan meninggalkan mereka, akan pergi meninggalkan mereka, dan mereka kemudian tidak dapat datang ke tempat di mana guru mereka itu akan pergi, membuat murid-murid Tuhan itu menjadi gelisah. Karena kita baca di pasal 14, Tuhan bilang, janganlah engkau jadi gelisah. Apa yang terjadi? Mereka menjadi gelisah, mereka menjadi gusar, mereka menjadi bingung. Bahkan mereka menjadi ragu kepada Tuhan. Nah, saudara, di tengah kegelisahan mereka, di tengah keraguan mereka, di tengah kekhawatiran mereka, Tuhan Yesus dengan penuh kasih meneguhkan mereka dan menguatkan mereka. Bahkan dia memberikan mereka pengharapan. Mari kita lihat ayat 11. Tuhan Yesus bilang, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Murid-murid pada waktu mengalami yang namanya kebingungan, kegelisahan. Mereka bingung, mereka mulai saling tunjuk, siapa akan mengkhianati, siapa yang akan menyerahkan guru kita. Terus guru kita juga akan meninggalkan kita dan kita tidak bisa pergi ke tempat di mana guru kita akan pergi. Tapi Tuhan Yesus berkata, percayalah kepadaku. Saudara, Tuhan Yesus membangkitkan iman murid-muridnya dan membuka mata mereka agar supaya tetap melihat kepada Tuhan. Agar supaya tetap melihat kepada ketuhanannya Yesus.
Tuhan Yesus ingin supaya mereka tidak melihat bahwa Yesus akan pergi. Tapi Yesus ingin memberitahu murid-muridnya agar supaya mereka melihat kepada kuasa dari Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus meyakinkan mereka agar tetap mempercayai Dia. Walaupun sepertinya mereka pada saat itu tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Mereka tidak tahu sama sekali apa yang sedang terjadi. Kepada Petrus, saudara baca, Tuhan Yesus berkata, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Tuhan Yesus bilang, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Mereka bingung. Lalu Tuhan Yesus juga berkata kepada Petrus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Dia memberikan pengharapan sebenarnya. Mereka tidak mengerti pada saat itu. Tapi Tuhan telah memberikan mereka pengharapan. One day you will understand. One day you will follow me. Dan Petrus berusaha mencegah apa yang Tuhan Yesus lakukan. Oke, Petrus mencegah, jangan Tuhan, jangan basuh tapak kaki. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu tidak dibasuh, engkau tidak akan mendapat bagian bersama-sama dengan aku. Lalu Petrus bilang, kalau begitu sekaligus dengan tapak kepala dengan tapak punya badan. Oke. Aneh juga nih Petrus. Nah, Petrus berusaha mencegah apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena Petrus berpikir bahwa caranya dia itu lebih baik daripada caranya Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, trust me. Percayalah padaku. Biarkan saya membasuh kakimu. Percayalah kepadaku. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau berkata, trust me and you will understand and you will encounter the goodness of God. Percayalah kepadaku, maka engkau akan mengerti dan engkau akan mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, kepercayaan kita akan mempengaruhi pandangan kita dalam melihat kebaikan Tuhan. Our belief will affected how we encounter the goodness of God. Bahwa keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan akan mempengaruhi bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, mempercayai Tuhan itu sebenarnya adalah langkah awal untuk mengalami kebaikan Tuhan. Kita ingin mengalami kebaikan Tuhan, first you must trust Him. Percaya saja. Percaya. Mempercayai Tuhan adalah langkah awal untuk mengalami kebaikan Tuhan. Langkah awalnya itu apa? Faith, iman. Langkah awalnya yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan itu akan menentukan perjalanan kita dalam mengalami kebaikan Tuhan. Karena saudara di Ibrani 11 ayat 6, Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, baik saudara, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, Allah menunjukkan kebaikannya kepada setiap orang. Oke? Allah menunjukkan kebaikannya kepada setiap orang. Tetapi yang akan mengalami kebaikan Tuhan adalah mereka yang merespon dengan iman. Allah memberikan pribadi Yesus kepada semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen. Tetapi yang menjadi perbedaannya siapa yang merespon dengan iman. Siapa yang mempercayai Yesus. Yang akan mengalami kebaikan Tuhan adalah mereka yang merespon dengan iman. Yaitu mereka yang berpaling kepada Allah, mereka yang percaya bahwa Allah itu ada.
yaitu mereka yang percaya kepada Dia. Berapa bulan lalu kita belajar bahwa upah pertama kita mempercayai Tuhan adalah kita dapat mengikuti Dia. Remember? Upah pertama kita saat kita mempercayai Tuhan adalah kita dapat mengikuti Dia. Dalam perjalanan mengikuti Dia, maka disitulah kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, ingat saudara, kebaikan Tuhan hanya akan dialami di dalam proses perjalanan kita mengikuti Dia. Amin. Di luar itu, di luar Dia, kita tidak akan pernah mengalami kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan hanya akan kita alami dalam proses kita mengikuti Dia. Oke? Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, very clear. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Okay. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dengan kata lain saudara, setiap orang yang menaruh imannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya pekerjaan-pekerjaan yang akan dia lakukan. Okay. Bahwa remember, kita tidak berhenti sampai kepada percaya. Tapi kita akan diberikan pekerjaan untuk mengerjakan kepercayaan kita. Okay. Tuhan akan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan. Jadi saudara, poinnya ini, mengalami kebaikan Tuhan, oke, remember, ingat, kebaikan Tuhan diawali dengan iman, kepercayaan. Dan mengalami kebaikan Tuhan berarti saat kita percaya, maka kita akan dipercayakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Oke? Karena apa saudara? Tuhan tidak membiarkan setiap orang yang beriman kepadanya menjadi bingung. Tuhan tidak akan membiarkan setiap orang yang menaruh imannya kepada Dia menjadi bingung, menjadi gusar, menjadi gelisah atau khawatir karena tidak tahu mau melakukan apa. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang Kristen yang bingung, tidak tahu melakukan apa-apa. Karena itu Tuhan memberikan kita pekerjaan-pekerjaan. Oke? Nah saudara, saya beberapa minggu lalu saya menerima melakukan seleksi wawancara untuk menerima pekerja di kantor saya. Dan saya melakukan wawancara dengan sama manajemen, tanya motivasinya apa, terus kamu udah tahu tentang perusahaan ini enggak, sejauh mana kamu tahu? Oh saya tahu perusahaan ini besar, ini oke. Dan akhirnya dia diterima. Dia diterima dan sebuah perusahaan memiliki suatu visi, mungkin misi. Oke. Dan dia membutuhkan orang-orang untuk supaya visi itu tercapai. Dan ketika kami menerima pekerja, menerima pegawai, bahwa kami harus memberikan dia pekerjaan. Bahwa dia tidak hanya menjadi bagian dari perusahaan, bahwa dia tidak hanya sekedar mempercayai bahwa perusahaan ini sanggup memberikan dia benefit, tetapi dia perlu terlibat di dalamnya. Mengambil pekerjaan yang sudah disediakan bagi dia. Nah, saudara, kita sebagai orang Kristen yang sudah menaruh imannya kepada Tuhan, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Dan itu adalah sebenarnya
sudah Tuhan lakukan. Kita hanya tinggal perlu mencontohnya. Kita diminta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan Yesus lakukan. Bahkan kita dikatakan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan semasa dia hidup sebagai manusia di bumi. Don't misunderstand. Maksudnya bukan kita lebih hebat, bukan berarti kita lebih baik, bukan berarti kita lebih berkuasa daripada Tuhan, bukan. Saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Tetapi maksudnya adalah kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengambil bagian di dalam pekerjaannya. Dan pekerjaan itu, visi itu, misi itu lebih besar dari hidup kita. Kita diberikan kepercayaan untuk melanjutkan pekerjaannya Tuhan. Yaitu untuk membawa pulang, ingat, untuk membawa pulang sebanyak mungkin manusia yang telah hilang kembali kepada Tuhan. That's our job. Bawa pulang semua manusia yang telah hilang, bawa pulang kembali kepada Tuhan. Itu tugas kita, itu pekerjaan kita. Kita diberikan kepercayaan untuk menolong lebih banyak orang untuk mengenal dan mempercayai Kristus. 3,5 tahun adalah waktu yang cukup bagi Tuhan Yesus untuk melatih dan memperlengkapi murid-muridnya guna suatu pekerjaan yang besar yang dia akan percayakan kepada mereka. 3,5 tahun adalah waktu yang cukup untuk melatih Simon, Petrus, melatih Yohanes, melatih murid-murid yang lain untuk suatu pekerjaan besar yang akan mereka kerjakan. Bahwa Tuhan Yesus mengubah murid-muridnya dari orang-orang yang biasa menjadi rasul-rasul yang luar biasa. Dari orang-orang yang dulunya peragu, orang-orang yang dulunya penakut, orang-orang yang dulunya penuh dengan kebimbangan, mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan keyakinan. Mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan keberanian. Mereka menjadi orang-orang yang penuh kegigihan dan bahkan menjadi martir bagi pemberitaan Injil. Sebelum terangkat ke sorga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pekerjaan kita Bapak Ibu Saudara adalah menjadi saksi Kristus. Pekerjaan kita adalah menjadi saksi Kristus. Dan dengan menjadi saksi Kristus, barulah kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Jangan expect kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Jangan mengharapkan mengalami kebaikan Tuhan jika kita tidak menjadi saksi Kristus. Ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan pada akhirnya saudara, the last. Pada akhirnya kita perlu sadar, kita perlu menyadari bahwa Tuhan sendirilah yang sebenarnya memberikan kita kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar tersebut. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk bermegah, untuk menyombongkan diri. Karena kita tahu bahwa Tuhan sendirilah yang memberikan kita kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar tersebut. Kuasa Tuhanlah yang mengerjakan semua itu. Bahwa kebaikan Tuhan ditunjukkan melalui hidup kita, Dia memakai hidup kita dengan kuasanya sehingga orang-orang dapat mengenal dan memuliakan Tuhan. Sederhananya adalah bahwa kita mengalami kebaikan Tuhan agar supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan.
Saat kita mengalami kebaikan Tuhan, maka itu bermaksud agar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan menunjukkan kebaikannya dan Dia berkenan agar kita mengalami kebaikannya. Dia menunjukkan kebaikannya dan Dia berkenan agar kita mengalami kebaikannya supaya namanya dipermuliakan di dalam kita. Di firman itu, Tuhan Yesus berkata, Bapa dipermuliakan di dalam Yesus. Dan Yesus dipermuliakan di dalam kita. Ketika kita menjadi saksi Kristus dan mengalami kebaikannya. Sekarang apa yang kita mau lakukan? Apa aplikasinya? Pertama, follow Jesus. Sederhana saudara, ini akan terus kita ulang-ulang ketika saudara berjemaat di sini. To follow Jesus. Mengikuti Yesus. Percaya dengan sungguh-sungguh. Dengan sepenuhnya kepada Dia. Terus cari Tuhan. Cari kehendaknya. Follow Jesus. No matter what it costs. Apapun harganya. Follow Jesus. Ikuti Dia. And then, just for people. Menjala manusia. Carilah orang terhilang. Biarkan orang terhilang itu melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan biarkan mereka bertemu Tuhan melalui hidup kita. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Amen. And then, fellowship with other believers. Bersekutulah dengan orang-orang percaya. Bangunlah kehidupan yang mengikuti Yesus. Follow Jesus. Bangunlah kehidupan yang menjala manusia. Berbelas kasihan kepada orang terhilang. Dan jangan pernah tinggalkan persekutuan bersama-sama dengan orang percaya. Karena Tuhan memberikan kita pekerjaan untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Lord, thank you. Bersyukur Tuhan. Firman. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Aku berdoa Tuhan, that you reveal yourself. Biar Engkau menyatakan diri-Mu Tuhan kepada setiap kami. Engkau menyatakan diri-Mu kepada setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Biar Engkau memulihkan setiap kegelisahan kami. Engkau memulihkan setiap kebingungan kami, kekhawatiran kami, pulihkan setiap keraguan kami. Biar mata kami sungguh-sungguh melihat kepada Engkau, God above all. Tuhan di atas segala-galanya yang sanggup melakukan segala yang baik bagi kami. Biar Tuhan Engkau memberikan jemaat-Mu. Berikan kami ketenangan. Berikan kami clarity, kejelasan. Berikan kami keberanian. Dan berikan kami keyakinan. Agar kami dapat melihat dan mengalami kebaikan Engkau. Dan aku berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Biar setiap kami sungguh-sungguh berfokus kepada Engkau dan sepenuhnya Tuhan. Tanpa ragu sedikit pun untuk menaruh iman kami kepada Engkau. Apa yang Kau buat itu baik. And that is enough. Dan itu sudah cukup Tuhan. Dan kami minta Tuhan Engkau. Kami minta kepada Engkau Tuhan. Berikan kami kekuatan. Agar kami sanggup untuk mentaati firman-Mu. Mentaati Engkau. Dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada,
kemanapun Engkau mengutus kami. Bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan kembali pujian ini, lagu ini. Thank you Jesus. Worship you, Lord God. Jesus.
Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau yang menjaga dan melindungi akan kehidupan kami. Bahkan Engkau Allah yang baik, yang senantiasa memberkati akan kehidupan. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puji, kami tinggikan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan kekuatan, dengan kesehatan. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati keluargamu, pekerjaanmu, dan terimalah itu di dalam nama Yesus. Pulanglah, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus